Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Maulana, NPM A1H021020. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pendidikan dan pendidikan karakter. Pengertian etika. Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethos yang mana berarti adat istiadat. Pengertian etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Etika adalah bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Jadi dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Lama-kelamaan pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Timbulnya etika. Etika timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya adanya etika dalam kehidupan bersama antara orang dengan orang atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Jika seorang manusia hidup sendirian dan sama sekali tidak berhubungan dengan manusia lain, maka bagi manusia tersebut tidak ada persoalan etika. Namun pada dasarnya, manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Jadi etika itu sangat diperlukan. Fungsi etika. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu pada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. 1. Pengertian etika pendidikan. Etika pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu atau pelajaran etika, mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain. Khususnya dalam praktik pendidikan, etika pendidikan itu sendiri berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberi layanan pada publik. 2. Pentingnya etika dalam pendidikan. Etika sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas di dalam segenap sikap dan tingkah laku dalam berinteraksi dengan lingkungan. Siapapun yang menghendaki anaknya menjadi seorang yang berakhlak, maka hendaklah ia memelihara, menghormati, rendah hati dalam setiap tindakan. Etika yang dimiliki seseorang pun akan dapat meningkatkan harga diri seseorang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang anak lari dari etika, secara sosial anak ini dalam lingkungannya akan bermasalah dan mungkin dia akan dikucilkan. Oleh karena itu, beranjak dari kondisi ini semua, maka etika menjadi sesuatu yang penting ada dalam sistem pendidikan kita. 1. Pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus, guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Adapun pengertian pendidikan karakter menurut para ahli yaitu A. Ramli. Pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membantu pribadi peserta didik yang baik. B. Suyanyo. Pendidikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. C. Elkin. Pendidikan karakter ialah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik
Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal tersebut mencakup bagaimana perilaku guru, cara berbicara guru atau cara guru menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. D. John Santrock. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung pada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. E. Thomas Lickona. Pendidikan karakter itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga seseorang tersebut dapat memahami, memperhatikan, serta melakukan nilai-nilai etika yang inti. F. Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau individu. Karakteristik asli dan berakar pada kepribadian atau individu serta mesin yang mendorong bagaimana bertindak, berperilaku, dan menganggap sesuatu. 2. Fungsi pendidikan karakter. Pada umumnya, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter, yaitu A. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. B. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. C. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan kerja, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta memanfaatkan berbagai media belajar. 3. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan itu, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter tersebut yaitu A. Kejujuran, B. Sikap toleransi, C. Disiplin, D. Kerja keras, E. Kreatif, F. Kemandirian, G. Sikap demokrasi, H. Rasa ingin tahu, I. Ingin semangat kebangsaan, J. Cinta tanah air, K. Menghargai prestasi. 4. Pentingnya pendidikan karakter. Lickona mengatakan bahwa setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada warga sejak dini, yaitu A. Merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. B. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. C. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. D. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. E. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. F. Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. G. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Dari yang sudah dijelaskan di atas, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Pembinaan karakter harus terus-menerus dilakukan secara holistik dan semua lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.